Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Insyaallah nuwasil fi yaum ats-tsani ad-daras bi kitab al-akhlaq al-Qur'aniyah. Ya Fakhri, iqra. قصة وعبرة كضات الفارس يحكى عن شاب حافظ للقرآن يدعى فارس كان شعلة من النشاط ثم أصابته ظروف دراسية قاسية وضغوط نفسية فأصابه فتورا شديدا حتى كاد ينقطع عن حلقته وكاد يهجر مصحفه. ذهب إلى معلمه والدموع في عينيه وقال: يا أستاذي، أشعر أنني منافق. كنت أحفظ الصفحة في دقائق، واليوم لا أكاد أقيم آية. لم أعد أجد حلاوة القرآن وأخاف أن الله قد طردني. ابتسم المعلم بحنان الأدب وربط على كتفه وقال: يا بني، ما عليك، أنت لست منافقا، أنت مجاهدا متعب. هل رأيت مسافرا يقطع الصحراء دون أن ينزل تحت شجرة ليستريح؟ استرح قليلا، خفف الوردة، تنفس بعمق، لكن إياك أن ترجع للخلف خطوة واحدة. اثبت في مكانك حتى تأتيك ريح توفيقه. أخذ فارس بالنصيحة وتمسك بورد قليل، صفحة واحدة تلاوة يوميا. لعبة الأسابيع حتى عادت روحه واشتاقت نفسه، فعاد بعدها أقوى مما كان وأصبح من أثبت الحفاظ وأكثرهم إتقانا. Bismillahirrahmanirrahim. Qissatun wa ibratun sabatul farisi. Qissatun, apa artinya qissatun? Cerita. Ibrah, pelajaran. La ibratun liulil albab. La ibratan, pelajaran ulil albab untuk orang-orang yang berpikir. Ulil albab, orang ulil albab, orang yang berakal. Sabatul faris, sabat apa artinya sabat? Tetap. Kalau di sini kokohnya faris atau ketabahan, kekokohan atau ketabahan. Yuhka an syabin, diceritakan, an syabin, dari syabin, seorang pemuda, hafizin, yang menghafal, lil Qur'ani, menghafal Qur'an, yud'a, dipanggil, siapa namanya? Faris. Kana syu'latan minan nasyati. Kana syu'latan, dia itu syu'lah, obor yang menyala. Artinya sangat semangat. Paham? Minan nasyati, dari nasyati itu kegiatan, aktivitas. Dia itu bagaikan api yang menyala dalam setiap aktivitas. Artinya orangnya sangat semangat. Summa asobathu. Idza asobathu musibatu. Ini asobathu zurufun, jadi failnya. Nah, itu semuanya dirasiyatun, qasiyatun, wadugutun, nafsiyatun, ngikut semua. Asabathu, dia tertimpa, zurufun, kondisi, dirasiyatun, pembelajaran, zurufun itu kondisi, dirasiyatun, pembelajaran, qasiyatun, yang sulit, kondisi pembelajaran, qasiyatun itu sulit, wadugutun, dan tekanan, nafsiyatun, jiwa atau psikologisnya.
jiwanya tertekan. Fa'asabahu futurun, jadi fa'il lagi. Ingat fi'il kalau udah bertemu dengan dhamir, itu dhamir otomatis jadi maf'ul. Fa'asabahu futurun, dia tertimpa apa? Jenuh, malas, tidak semangat lagi. Futurun syadidun, yang sangat keras, berarti sangat malas, sangat jenuh, udah enggak bersemangat lagi. Hatta kada, sampai kada, hampir, yang qati terputus, an halaqatihi, dari halaqahnya, artinya berhenti, sampai dia hampir mau berhenti dari halaqahnya karena saking sumpeknya dengan ujian yang melanda dia, entah itu ujian yang datang dari rumah atau mungkin datang dari sekitarnya, sehingga dia bukan hanya tekanan pikiran, tekanan batin juga, sampai dia mau berhenti dari halaqahnya. Wa kada yahjuru mushafahu, dan kada apa? Kada hampir. Yahjuru apa? Yahjuru itu meninggalkan. Hajara yahjuru, meninggalkan. Orang hijrah itu meninggalkan, hijrah meninggalkan perbuatan, perkataan jelek, meninggalkan kampung dan sebagainya. Yahjuru meninggalkan. Mushafahu, hampir dia meninggalkan atau tidak menyapa sama sekali mushafnya, Al-Qur'annya. Zahaba ila muallimihi, dia pergi ke gurunya, muallimihi. Wadumu'u, dan dumu apa? Dumu air mata, fi ainaihi, di kedua matanya, artinya sambil matanya berkaca-kaca. Dia pergi ke ustadznya sambil matanya berkaca-kaca. Wa qala ya ustadzi, dia berkata, wahai ustadzku, ash'uru apa? Ash'uru, saya merasa, annani munafik, saya orang munafik. Kuntu apa? Kuntu dulu saya, bukan kunta. Yang kunta hafal, kamu yang menghafal. Kuntu ahfazu, dulu saya menghafal. Safhah, halaman, fi daqaik, fi dalam daqaik, beberapa menit. Dulu saya menghafal itu cuma beberapa menit. Wal yaum, dan hari ini, la akadu, saya tidak hampir, uqimu ayah, melaksanakan atau mendirikan satu ayat pun. Artinya dia satu ayat aja nggak bisa ngafal sekarang. Kalau kemarin bisa ngafal sehalaman, 2 halaman, 3 halaman, sekarang satu ayat pun nggak ngafal. Satu baris nggak hafal. Satu baris nggak hafal. Satu kalimat nggak hafal. Ini ceritanya Faris. Lam a'ud ajid halawatal Qur'ani. Lam a'ud tidak lagi, ajidu saya tidak lagi mendapatkan, halawatal Qur'ani, manisnya Quran. Kalau dulu ngaji itu nikmat, kalau sekarang ngaji itu beban. Wa akhafu annallaha qad taradani, wa akhafu, dan saya takut, annallaha, sesungguhnya Allah, qad, sungguh, taradani, sudah mengusirku, artinya sudah dijauhi. Subhanallah. Ibtasamal muallimu bihananil ab. Ibtasama, tersenyum muallim, ustadznya. Bihananil ab. Hanan itu apa artinya? Hanan, kasih sayang. Dengan kasih sayang seorang bapak, atau kelembutan bisa kasih sayang. Dia tersenyum dengan kelembutan seorang ayah, atau dengan kasih sayang seorang, seperti kasih sayang seorang ayah. Warabbat ala katafihi wa qala, warabbata, dan menepuk atau membelai bahunya. Sambil bahu santri tersebut ditepuk, seraya berkata, wa qala ya bunayya, wahai anakku, hawin alaik. Hawin itu apa? Hawin, mudahkanlah. Tapi di sini kita artikan apa? Tenanglah, santai dulu. Atau jangan terlalu hawin alaik, jangan terlalu sedih, jangan terlalu dipikirkan, itu artinya hawin alaik. Hawin. Allahumma hawin alaina fi sarakarat. Hawin itu apa? Hawin
memudahkan sebenarnya. Hawin itu kalau di sini hawin alaik, udah jangan dipikirin. Hawin alaik. Jangan dipikirin. Hawin itu deh, mudahkanlah. Anta lasta munafiqon, kamu bukan orang munafik. Anta mujahid mut'ab, kamu mujahid seorang pejuang mut'ab yang sudah kecapean. Hal ra'aita musafiron, apakah kamu melihat musafir, orang yang dalam perjalanan? Yaqta'us sahra'a, yaqta'us sahra, qata'a artinya memotong. Kalau sahra'a padang pasir, kalau di sini bukan memotong, melewati padang pasir. Duna, apa duna? Tanpa. An yanzila, turun. Kalau di sini diartikan singgah. Bahasa Arabnya singgah apa? Nazala juga. Tadhhab ila Makassar inzil fi baiti, bukan turun, singgahlah. Nazala juga artinya singgah. Tahta syajaratin, di bawah pohon. Liyastariha, untuk istirahat. Ya, orang yang berperjalanan itu pasti dia istirahat. Kalau sini ke Makassar, istirahat di masjid, di musola kalau azan, makan dan sebagainya. Istarih qalilan, istirahatlah sebentar. Khafif al-wirda. Khafif apa? Khafif, ringankanlah wiridnya. Tanafas bi umkin. Tanafas, apa tanafas? Bernapaslah bi umkin, dengan napas yang panjang. Artinya hirup udara, jangan terlalu mikir. Lakin iyaka, apa iyaka kemarin? Hati-hati, awas, waspada. Jangan sekali-kali. Iyaka antarji'a lil khalfi. Tapi hati-hati, antarji'a, kembali ke belakang. Khotwatan wahidatan, walaupun satu langkah, tapi jangan mundur. Ente udah ngafal Al-Quran, jangan mundur. Udah dapat 5 juz, mau berhenti? Yang 5 juz ngapain? Udah capek-capek berjuang pagi, siang, sore, malam. Kalau udah mandi sekalian sampai wangi. Jangan baru mandi 1 gayung, 2 gayung udah keluar. Nggak pakai odol, nggak pakai sampo, nggak pakai sabun. Baru berapa kali? 2 kali gayung, pakai 3, 4 kali gayung udah keluar. Kalau mandi itu sekali-kali, langsung sikat gigi, langsung pakai sabun, cuci muka semuanya, biar keluar itu fresh, nikmat. Sama kalau udah terpaksa, udah terlanjur ngafal, udah sampai mutkin, udah terlanjur bahasa Arab sampai pintar-pintar jadi mutarjim, bukan hanya bisa bahasa Arab nih. Antum besok lihat video-video saya itu, bisa nggak ada terjemahin? Bisa nggak ada terjemahin? Besok anak pergi ke Mekah, anak pergi ke Madinah, banyak jamaah haji, jamaah umroh yang antum bawa bimbing jadi mutawif dan sebagainya. Bisa nggak anak ngomong sama orang Arab? Bukan hanya bisa berbicara, cuma bisa nggak kita paham, bisa nggak kita nerjemahin ke orang? Nah, nyanyi cita-cita itu gratis. Kalau gratis jangan rendah. Cita-cita itu gratis. Terus usbut fi makanika, tetaplah di tempatmu. Hatta ta'tiyaka rihut taufik, sampai datang angin taufik. Hidayah, taufik. Akhadha Faris bin nasihah. Faris mengambil nasihat tersebut. Wa tamasaka bi wirdin qalil, dan sudah berpegang teguh dengan wirid yang sedikit. Artinya udah mulai. Kalau kemarin enggak sama sekali ngajinya, sekarang udah enggak mulai ngaji. Safhatan wahidatan tilawatan yaumiyan. Berapa setiap hari? Cuma 1 safhah. Dia ngaji setiap hari 1 safhah. Karena sebelumnya gara-gara ada masalah, entah itu di pondoknya atau di luar yang dia dengar, sehingga dia malas dan sebagainya, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah keluarga, mungkin teman yang menyebalkan dan sebagainya, sampai lupa tujuan, sehingga dia malas sama sekali, malah mau berhenti. Akhirnya sekarang dia kembali lagi dengan cara sedikit demi sedikit. Li'iddati asabi, selama beberapa minggu. Nah, sedikit-sedikit. Kalau kemarin hafalannya setengah, sekarang harus sehalaman. Kemarin sehalaman, besok tambah sehalaman 1/4. Besok tambah sehalaman setengah.
besok tambah sehalaman, 2/3 besok tambah jadi 2 halaman. Kalau bisa 2 halaman, tambah lagi 2 halaman 1/4. Hatta adat ruhuhu, sampai kembali lagi jiwanya, jiwa semangat yang dulu. Washtaqat nafsuhu, dan rindu, jiwanya rindu. Kayak awal dia datang, semangat dia belajar, semangat dia pingin ngafal Al-Quran, datang dia senyum, membawa semangat, bawa kobar. Nah dia juga sekarang udah balik. Fa'ada ba'daha, fa'ada maka dia kembali, ba'daha setelah hal tersebut, aqwa, lebih kuat, mimaka, nah dari sebelumnya. Apa bahasa Arab dari sebelumnya? Mimakan. Huwa akbar mimmakana, sekarang lebih besar ya dari sebelumnya. Mimmakana itu artinya dari sebelumnya. Aqwa mimmakana, lebih kuat dari sebelumnya. Wa asbaha, apa asbaha? Dan menjadi, min, dari atau termasuk asbatil huffazi. Asbat itu akbar paling besar, asgar paling kecil, asbat paling kuat, paling tetap, paling kokohnya. Asbatil huffazi, paling kokohnya penghafal, paling kuat hafalannya dari teman-temannya. Wa aktsarihim itqanan, dan paling banyak hafalannya yang mutqin. Asbat itu paling tetap, paling kokoh, paling istiqomah. Huffaz itu para penghafal Al-Quran. Wa aktsarihim, paling banyak dari mereka, itqanan, mutqin, hafalannya mutqin. Artinya seperti kemarin itu, tariqul Quran, anna tariqul Quran tariqun tawilun. Perjalanan ngafal itu panjang. Kadang kita dari 1 juz sampai 3 juz masih semangat, juz 4 sudah hilang, juz 5 sudah kendor, juz 6 bukan kendor lagi, udah mau berhenti. Makanya apa tekniknya? Haddul adna. Pasang namanya haddul adna. Apa itu teknik haddul adna? Minimal. Semangat nggak semangat, yang penting baca. Walaupun nggak murojaah. Walaupun nggak murojaah bil ghaib, yang penting dibaca. Dibaca. Karena target orang sukses itu bukan pakai semangat, tapi pakai target. Terus Usman, irfa sotak. In'ikasun, apa in'ikas? Cerminan. Cerminan. Ta'ammul, apa ta'ammul? Renungan. Sekarang kita akan bercermin dan merenung. Ya fatal Quran, wahai pemuda Al-Quran. Ya fatal Qurani, wahai pemuda Al-Quran. Kif al-an, berhentilah sekarang. Kif, berhenti. Al-an sekarang. Ma'anabsika, bersama dirimu. Was'alha, dan tanyalah dirimu. Bisidkin, dengan jujur. Sekarang jangan pikirin apa-apa, sekarang jangan hayalin apa-apa, sekarang kita akan ngomong dengan diri kita sendiri. Hal apakah indama, ketika tash'uru kamu merasa bil futur, malas atau enggak semangat, tattakhidhuhu udhron, kamu menjadikannya udhron, alasan, litarkil Quran, untuk meninggalkan Quran. Apakah indama, ketika tash'uru kamu merasa bil futur, malas, enggak semangat lagi, jenuh, tattakhidhuhu udhron, kamu menjadikannya alasan, litarkil Quran, untuk meninggalkan Al-Quran, atau ta'tabiruhu, kamu menganggapnya
fursatan sebagai kesempatan, litajdidin niyati untuk memperbaharui niat, wa syahdhi himmati dan untuk mengasah semangat, wa syahdhil himmati. Nah, sekarang kita disuruh bercermin sama merenung. Apakah ketika kita malas itu menjadi alasan kita untuk tidak membaca Al-Quran, atau itu menjadi alasan kita untuk menjadi kesempatan untuk kita memperbaharui lagi niat kita? Kenapa memperbaharui niat? Karena dalam hadis maka nalillah yanmu wa yastamir. Apapun yang diniatkan untuk Allah yanmu. Apa yanmu? Tumbuh. Yastamir berkelanjutan. Makanya syarat istiqomah itu adalah untuk Allah. Dan istiqomah bukan sesuai keinginan kita. Istiqomah itu sesuai keinginan Allah. Istiqomah itu sesuai keinginan Rasul. Istiqomah itu sesuai keinginan program. Makanya fastaqim kama umirta, bukan fastaqim kama turid. Istiqomah kama sebagaimana kamu diperintah, kama umirta, bukan kama turid. Anak istiqomah sebagaimana yang menamu. Fastaqim kama umirta. Program yang udah ada tinggal diikuti aja. Tajdidin niyah untuk memperbaharui niat, wa syahdhil himmah dan mengasah himmah. Apa himmah? Semangat. Ma huwal hadul adna. Ingat, kalau enggak ada ya-nya dibaca na. Kalau ada ya baru ni. Hadul adni, hadul adna. Ma huwal hadul adna? Apa hadul adna? Apa batasan minimal? Alladzi yang ahadta, yang kamu janjikan. Ahad Allah, yang kamu berjanji kepada Allah. Allah tanzila, agar tidak turun anhu darinya. Kamu janji sama Allah kira-kira minimal sehari kamu menghafal berapa mufradat, minimal sehari kamu menghafal berapa safha Al-Quran, minimal sehari kamu murojaah berapa juz. Allah tanzila, biar kamu tidak turun darinya, dari batasan tersebut. Mahma kanat az-zurufu. Nah, mahma kanat itu artinya bagaimanapun kondisinya. Mahma kanat az-zurufu, bagaimanapun kondisinya. Jadi kalau ngomong itu mahma kanat az-zuruf labud nakul, gimana pun keadaannya kita harus makan. Mahma kanat az-zuruf labud nusammi, mahma kanat az-zuruf labud nuraji, mahma kanat az-zuruf labud, gimana pun kondisinya, keadaannya kita harus. Walau safhatan wa hidatan, walaupun satu halaman. Mahma kanatiz dzurub, bagaimanapun keadaannya harus satu halaman. Hal fattashta fi yaumika wa amsika, apakah kamu sudah fattashta apa? Kamu mengecek fi yaumika, di harimu, wa amsika, di soremu, an zambin apa? Zunub, dosa, khofiyin, yang tersembunyi atau yang samar, artinya yang tahu cuma kita tok sama Allah. Qad yakunu, kadang-kadang. Ingat, qad kalau masuk fi'il mudhari' artinya kadang-kadang. Qad yakunu, yang dosa tersebut kadang-kadang sababan, menjadi sebab. Chan, tulis terjemahnya Chan. Ya, sababan. Qad yakunu sababan, menjadi sebab. Fi thaqlil Qur'an, di dalam beratnya Al-Qur'an. Ala lisanik, di lidah kita. Karena Al-Qur'an itu sesuatu yang mulia dan akan bermanfaat ketika ditaruh di tempat yang bersih. Sekarang nih, kalau kita ngambil kopi, ngambil teh di dapur, kalau gelasnya kotor, bisa nggak kita ngambil kopi, ngambil teh? Bisa nggak kita minum? Nggak bisa. Walaupun tehnya bagus, walaupun madu, tapi kalau kotor nggak bisa. Gimana caranya? Bersihkan dulu. Nah, mungkin lisan kita harus dibersihkan, mata kita, kuping kita, hati kita, pikiran kita dibersihkan. Biar apa? Kalau ada teh, kalau ada susu, kalau ada kopi, netap. Kalau udah netap, tinggal nikmati, bisa diminum. Ini mungkin kita udah banyak hafalannya, kok hilang karena tempat wadahnya kotor.
Kalau wadahnya kotor, gimana pun bagusnya teh, kopi, susu, es, kalau wadahnya kotor siapa mau minum? Artinya nggak bermanfaat sama. Gimana pun banyak hafalannya, tapi kalau wadahnya kotor sama nggak bermanfaatnya. Jadi apa? Sumpah nggak mau murojaah, nggak mau ngafal dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Al-Quran itu, ingat, Al-Quran itu kalamullah, kalamnya Allah. Al-Quran yang kita baca pernah dibaca sama Rasul. Itu dari mulut ke mulut, dari mulut. Malaikat Jibril kasih Rasulullah, dari Rasulullah keluar, dari Rasulullah ke sahabat-sahabat sampai. Jadi yang kita baca ini bukan sesuatu yang kaleng-kaleng, bukan sekedar bacaan. Ini yang kita baca pernah dibaca oleh Rasul. Yang kita baca adalah kalamullah. Makanya orang dalam hadis itu dikatakan orang yang paling sibuk ngaji, ngafal Al-Quran, membaca Al-Quran sampai dia lupa, untuk minta sama Allah, Allah akan ngasih dia lebih daripada orang yang minta. Saking sibuknya murojaah, saking sibuknya ngapa, lupa untuk berdoa, sampai lupa untuk meminta sama Allah. Allah akan kasih dia daripada orang yang full berdoa pagi, siang, sore, malam. Allah akan kasih dia satu yang sibuk dengan Al-Quran dan sibuk dengan zikirnya, sampai lupa untuk berdoa, Allah kasih dia. Kalau orang, ya Allah kasih anak dunia, kasih motor, kasih mobil, kasih kesuksesan dunia akhirat, dia sampai lupa berdoa, Allah kasih dia daripada orang-orang yang setiap hari meminta sama Allah. Al-Faslus Tsani, Zaki, Qara. يا بني الحبيبة تحيضا من طلب تحيض يقعون في خطأ كبير يذمون المراجعة اليومين خير واجب مدرسة ثقيلا أو عبائي وضيفي يجاب الخالص منه بأسرع وقضاء ورداء فيرد حوله وهذا لا نري حول الحرمان المبين. الحقيقة يا بني المراجعة خيرية لقاء خاص. Jangan hai, aduh. Terus لقاء خاص وحسيري بينك وبين رب العالمين تخيل الملك الملوك يأذن لك أن تقف بين يديه وتتلو كلامه وهو يسمعك وينظر إليك ويباهيبك ملاءته ألهنك شرف في الجودة أعظم من هذا. Samir, لا تسمع في الجانب. Samir. إن تغير نظرتك للمراجعة مني أسمع إلى مناجاة. Samir. ستتحول من تعب إلى رحى ومن ثقل إلى متاع ومن واجب إلى غضاء الروحة. استمع إلى هذا الحديث الذي يطير له القلب فرحا عن فضالة bin علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب
qainabi illa qainabi. Allahu jalla jalaluhu yastami'. Serah, Samir. Allahu jalla jalaluhu yastami' ilaika wa anta. Bismillah. Bagi Qalil. Bikalami. Asyad man istami' ahlal ghalibah lil maghniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu ats-tsani. Sekarang fasal yang kedua. Kemarin fasal yang pertama apa? Hina yash'urul qalbu bil futur. Ketika kita merasa malas atau jenuh, bagaimana caranya? Udah dikasih tahu tadi di jalannya. Sekarang halawatul munajati fil murajah. Halawatu manisnya, al munajati. Apa artinya munajat? Munajat itu berbahasa Indonesia juga kan? Apa artinya munajat? Bermunajat itu apa artinya? Bermunajat. Munajat itu sebenarnya naja itu artinya berbisik. Naja itu berbisik. Paham? Munajat itu berbisik atau curhat apa yang dalam hati dengan cara berbisik. Ada yang pernah teleponan tengah malam jam 1 jam 2 besar-besar suaranya? Pasti nggak mau didengar kan? Nah, makanya ulama itu paling senang munajat, karena munajat itu berbisik dia curhat kepada Allah, paham? Dengan keluh kesahnya, dengan keinginannya. Makanya tanya orang-orang yang nelpon jam 1 jam 2 malam, nggak mungkin di tempat ramai. Pasti di pojok, suaranya pun pelan. Kadang dikasih bantal biar nggak didengar sama orang. Selimut dipakai. Kenapa? Itu namanya munajat. Cuma munajat yang itu haram. Yang munajat yang benar itu tengah malam curhat kepada Allah. Makanya munajat bahasanya berbisik, mengungkapkan apa isi hati. Itu munajat. Fil murajaah. Nah, sekarang bagaimana manisnya munajat, berbisik atau istilahnya interaksi dengan Allah di dalam murajaah. Bagaimana biar murajaah kita nikmat? Satu, min sakli taklifi, min dari sakli berat, taklif beban, dari beratnya beban, ila ladzati tasyrifi, dari kenikmatan yang mulia. Bagaimana kita murojaah 3 juz itu bukan hanya beban, bukan hanya kewajiban, tapi itu kemuliaan. Tashihul mafahim, mengoreksi pemahaman. Ya, ada yang harus kita koreksi pemahaman kita. Jadi ngapal murojaah 3 juz itu bukan beban. Itu adalah kenikmatan. Ibaratnya chat-chatan dari isya sampai subuh enggak kerasa. Nelpon dari isya sampai apa namanya? Tidur apa? Sleep call apa? Terasa enggak itu dari isya sampai subuh? Kurang. Paham? Makanya pakai sleep call. Kenapa? Karena pagi telepon, chat-chatan. Nah sekarang kita sleep call-nya sama Allah lewat murojaah. Al-murojaah liqaun khasun. Murojaah itu pertemuan khusus. Kenapa dibilang pertemuan khusus? Karena seorang kekasih itu yang dirindukan apa? Yang dirindukan oleh seorang kekasih itu apa? Bertemu. Gak ada yang lain. Makanya di chat, makanya ditelepon. Karena paling penting itu adalah ketika kita cinta sama orang, rindu sama seorang, kita nggak butuh makan, kita nggak butuh uang, yang penting bisa bertemu. Makanya dikatakan dawaul qulub liqaul mahbub. Dawaul qulub liqaul mahbub. Dawa obat, qulub hati, liqa bertemu, mahbub orang yang dicintai. Obat hati bertemu dengan orang yang dicintai. Nah, kita anggap murojaah itu liqaun khas, pertemuan khusus. Bagaimana kalau sekarang seandainya Wahid dipanggil sama seorang ulama yang disenangi? Bagaimana sekarang misal Wahid dipanggil sama bupati atau gubernur Sulsel atau Pak Prabowo? Senang nggak orang? Ada cerita orang anak kecil bangga-banggaan. Kata yang temannya, bapak saya kemarin dipanggil sama siapa? Kepala sekolah. Oh, bapak saya dipanggil sama bupati. Oh, bapak ente sama bupati. Bapak saya dipanggil sama gubernur. Nah, bapak saya dipanggil presiden. Satu nggak mau kalah. Bapak saya dipanggil sama Allah.
Wafat jadi. Dipanggil sama Allah, ada lebih mulia. Artinya mati nggak mau kalah. Karena kebanggaan ketika dipanggil sama yang lebih tinggi atas. Nah, sekarang kita liqaun khas dengan Allah. Ya bunayyal habib, wahai anakku yang tercinta. Katsirun. Ingat alhamdulillah tadi Zaki konsisten bacanya fathah semua. Kalau nggak ada alif nggak dibaca fathah. Kalau nggak ada alif itu kalau nggak ruri ya gitu. Nah, kulihal. Ntar. Nah, penting baca aja. Katsirun banyak min dari tulab, dari santri tahfidz yang menghafal. Yaqauna, waqa'a yaqau itu jatuh, terjatuh, terperosok. Fi khata'in kabir di dalam khata' masalah yang besar. Apa kesalahan penghafal Al-Qur'an paling besar? Yazunnuna, mereka menyangka, mereka mengira annal muraja'ata al-yaumiyata, sesungguhnya murajaah setiap hari itu hiya wajibun madrasiyun sakilun, adalah kewajiban sekolah yang sangat berat. Dikirain murajaah itu cuma kewajiban yang berat. Au ibun wadhifiyun, atau beban tugas. Murajaah itu dianggap beban tugas. Yajibut takhallusu, wajib terlepas, bebas. Takhallus itu terlepas atau bebas. Minhu, dari murajaah tersebut. Bi asra'i waktin, dengan waktu yang sangat cepat. Dia ingin cepat-cepat berhenti murajaah, dia ingin cepat-cepat berhenti tasmi. Kenapa? Karena bagi dia tasmi itu adalah beban. Bagi dia murajaah itu beban. Bukan hafalan itu, dia nggak pernah menganggap hafalan itu ibadah. Ngaji itu nggak pernah dianggap ibadah. Dia lupa ngaji itu untuk dapat Allah ridho. Dia lupa kalau Allah ridho, semua kehidupannya akan diberikan yang terbaik oleh Allah. Yang dia tahu setoran, yang dia tahu murojaah. Sekarang setoran nggak setoran ntar dihukum. Dia lupa dia ngaji itu untuk dapat ridho Allah. Dia ngapal itu dapat ridho Allah. Dia murojaah walaupun semakin sulit dapat ridho Allah. Padahal yang dia lakukan itu Allah senang sama dia. Cuma dia lupa. Dia anggap itu adalah beban. Makanya nggak nikmat. 3 juz lama, 1 juz lama. 1 juz itu setengah jam lama banget. Setengah juz saja 15 menit lama banget. Kenapa? Karena nggak ada rasa menikmati. Karena dia anggap itu adalah beban. Liyartahu, agar dia istirahat. Dia ingin cepat-cepat selesai tasmiknya biar istirahat. Dia ingin cepat-cepat selesai murojaahnya biar istirahat. Nah, itu pemahamannya. Makanya program tahfidzul Quran itu bagi dia adalah beban. Yajibu takhallus, pingin cepat-cepat bebas. Anak pingin cepat-cepat tasmik, kenapa? Biar selesai. Anak pingin cepat-cepat murojaah biar apa? Biar selesai. Dia enggak menikmati. Padahal liqaun khas, itu pertemuan khusus antara orang yang dicintai sama orang yang mencintai. Tapi ingat, cinta itu buta. Kita belum buta karena belum mengenal namanya cinta. Kalau orang udah cinta itu dia buta, nggak tahu pagi siang sore malam pasti murojaah toh. Dia nggak tahu pagi siang sore malam pasti main game toh. Dia nggak tahu pagi siang sore malam pasti chat-chatan toh. Kenapa? Udah buta. Sampai lupa makan, lupa dan sebagainya. Itulah cinta. Kalau kita masih melek dalam Al-Quran, masih perhitungan, kok segini murojaahnya, kok segini hafalannya, kita belum cinta sama Al-Quran. Terus wahadha la umri, dan ini la umri, demi usiaku, bersumpah ini, demi umurku, huwal hirmanul mubin, kerugian yang sangat mubin, jelas. Hirman itu sebenarnya penghalang, haram, diharamkan. Mubin, yang sangat jelas. Ini kesalahan yang fatal. Kalau antum menganggap setoran, hafalan, murojaah itu anggap beban itu kesalahan fatal. Makanya antum sebenarnya harus senyum-senyum sendiri ketika setoran. Kenapa? Allah lagi senyum sama kita. Allah lagi senang sama kita. Tasmi juga. Cuma jangan senyum-senyum sendiri khoyal. Oh, ada senyum-senyum. Bukan gitu. Maksudnya sambil murojaahnya. Jangan Al-Qur'annya cuma dipegang aja sambil senyum-senyum sendiri. Aduh, itu namanya majnun. Al-haqiqah,
yang sebenarnya. Ya bunayya, wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallu ala nabi Muhammad.